Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Aslam Bayhaqi, mahasiswa Prodi BK PPG dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Berikut akan kami tampilkan video layanan konseling kelompok dengan tema Susah Tidur dengan konseli AA kelas 11 Nautika SMK Pelayaran Semarang yang dilaksanakan tanggal 17 November 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruna kelas 11 N 11 T. Ada Rizky Dava, Adi Sakti, Yudulu Ayo, Ricky Jatmiko sama Angga. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Saya minta untuk Rizky Dava memimpin doa. Siap, gerak. Udah mulai. Udah selesai. Istirahat, gerak. Ya. Terima kasih sudah berdoa ya, memimpin doa. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, Pak Aslam juga keluarga kalian, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini Pak Aslam akan memberikan layanan konseling kelompok, yang mana layanan tersebut adalah membahas permasalahan yang ada dari salah satu anggota kelompok kalian, ya, seperti itu. Jangan ketawa dulu ya. Jadi nanti tekniknya di pagi hari ini nanti saya minta di dalam konseling kelompok ini tadi sudah dijelaskan ya, definisinya adalah kegiatan di mana kegiatan kelompok yang mana akan membahas permasalahan ya, salah satu di antara kalian. Mungkin kalian juga mengalami, tapi akan difokuskan kepada salah satu teman kalian. Nah, di sini ada asas-asasnya, ya, ada asas kesukarelaan. Kalian mengikuti layanan konseling kelompok ini sukarela enggak? Sukarela ya. Oke. Ada paksaan? Ya. Ya, terima kasih. Ya, terus yang kedua keterbukaan. Nanti silakan misalkan ya Angga misalkan yang punya masalah, nanti silakan Jatmiko, Ayub, Riki sama Adi memberikan masukan, saran ya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh teman kalian itu dapat terentaskan atau dapat minimal ya bisa mengurangi permasalahan yang dialami. Nah, di sini akan kita fokuskan kepada salah satu anggota kelompok. Seperti itu ya Angga, Adi, Riki, Ayub, dan Jatmiko. Oke, itu untuk asas keterbukaan. Yang asas selanjutnya adalah asas normatif. Nanti harapannya kalian ketika menyampaikan pendapat ya harus sesuai norma ya, sopan. Mungkin bisa mengangkat tangan atau kalau mau berpendapat seperti itu. Kerahasiaan. Jadi yang paling penting. Jadi di sini karena ada 5 taruna ya, saya harap nanti masalah yang akan dibahas itu bisa dirahasiakan di luar forum ini, di luar layanan ini, seperti itu. Karena ya belum tentu yang diceritakan nanti di luar dia ikhlas. Dia mungkin alasannya dia untuk pengalaman yang lain. Tapi kita sepakati untuk layanan konseling ini akan kita bahas di sini saja dan tidak akan diceritakan di luar forum ini. Ya, jelas ya untuk asas-asasnya ya. Ya. Kemudian
karena ada asas kerahasiaan, saya minta nanti kalian juga mengucapkan janji konseling kelompok ya, supaya merasa terlindungi bagi teman kalian yang ingin mengemukakan pendapat atau masalah. Seperti itu. Ya, nanti Pak Aslam akan mengucapkan memulai memimpin janji kelompok. Nanti kalian tinggal mengikuti saja. Misalkan nama saya Aslam Baihaqi, kalian menyebut nama sendiri-sendiri. Nama saya Angga, nama saya Adi, nama saya Rifki, Ayub dan Satmika. Seperti itu ya, jelas ya. Oke. Tangannya diangkat seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Tegas kamu ya, seperti itu ya. Oke. Saya sekarang sebut nama masing-masing. Ketika Aslam Baihaqi, berjanji akan merahasiakan hal-hal yang dibahas dalam konseling kelompok. Apabila saya mengingkari, maka saya akan mencret 3 hari. Oke. Udah. Ya. Bener ya nanti ya. Tidak sampai di luar ya. Oke. Berdiri sebentar. Oke. Dilemaskan otot-ototnya ya. Dilemaskan. Oke. Selanjutnya Pak Aslam punya satu game ya. Gamenya namanya Seven Boom. Ada yang sudah pernah dengar? Seven Boom itu nanti kalian tadi urut ya. Urut dari Angga, Adi, Rifki ya, sampai Jatmiko. Nanti menyebutkan angka. Ya. Tapi ya, angka 7-nya itu diganti dengan kata boom. Angka 7 dan angka kelipatannya. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Dan angka yang ada angka 7-nya. 7, 14, 17, 21, 27, 28 dan seterusnya. Paham ya? Nanti kata-kata itu, angka itu diganti. Kalau gilirannya misalkan Rifki angka 7, berarti Adi 6, Rifki boom. Ya, langsung ke Ayub 8. Diteruskan lagi seperti itu ya. Oke, di sini Pak Aslam tidak akan ikut bermain. Tugas Pak Aslam adalah mengawasi ya. Kira-kira siapa yang salah. Nanti yang salah akan keluar dari lingkaran. Jelas ya? Jelas. Oke. Seven boom. Mulai dari Ayub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lupa toh. Oke, Adi 14 merapat ya, biar kelihatan di kamera ya. Seven boom dari Jatmiko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. 8, 10, 11, 12, 13, boom. 15, 16, boom. 18, 19, 20, boom. 22, 25. 23 itu habis 23 24 ya, yuk. Oke. Silakan berkumpul bertiga nih, angkat ke belakang ya biar kelihatan kameranya ya. Ini tinggi-tinggi nih Jatmiko, Angga dan Rifki ya. Oke, selanjutnya kalau 7 angkat, kalau tadi angka 7, sekarang saya rubah angkanya. Jadi angka yang ada angka 4-nya dan kelipatan 4. 4, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 34 ya, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Berarti kalau 4 4 ya, 4 boom gitu ya.
Forbum dimulai dari Angga. 1, 2, Bum. Langsung terpental ya. 5 ya, Rifki, oke. Ya, untuk selanjutnya di sini Pak Aslam akan memimpin jalannya layanan. Kalian berperan untuk nanti mengemukakan pendapat ya, dan memberikan pendapat dan mengeluarkan unek-unek seperti itu. Jadi untuk berjalannya konseling kelompok memang harus ada dinamika kelompok ya. Kita peduli terhadap permasalahan teman kita, misalkan inisial A misalkan ya. Ada Angga dan Ayu. Adi juga ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, untuk ini nanti kita akan kalian saya minta untuk menyebutkan permasalahan pribadi, kemudian kalian menyepakati permasalahan siapa yang akan dibahas. Yang selanjutnya akan kita simpulkan ya, beri kesimpulan ya, kira-kira masalah yang seperti apa ya, yang solusi seperti apa yang bisa diberikan untuk teman kita, seperti itu. Jelas ya? Dan untuk supaya ini tidak terkesan Pak Aslam itu memaksa, ini ada gumpalan kertas ya. Nanti Pak Aslam akan lempar ya. Yang dapat kertas ini akan menyampaikan masalahnya apa. Satu orang satu masalah saja, atau boleh 2 boleh ya, maksimal 2 ya, minimal 1. Jelas ya? Oke. Saya mulai dari yang dapat ini ya, yang dapat ini akan menyebutkan permasalahannya apa, kemudian nanti akan disepakati kira-kira masalah siapa yang urgent untuk dibahas di sini. Mungkin masalahnya bisa masalah pribadi, sosial, dengan teman, belajar ya, apalagi di daring ini, kemudian masalah dalam keluarga. Tapi kemungkinan kalau di keluarga kan ya mungkin rahasia pribadi ya, tapi kita sudah berjanji ya tadi untuk merahasiakan masalah tersebut seperti itu. Oke, yang dapat ini siap-siap ya. Oke, yuk. Nah, berarti Adi dulu. masalahnya Dikenal, sebut nama sama masalahnya. nama saya Adi Sakti Wijaya dari kelas matematika. Masalah saya kalau mengikuti pelajaran daring Pak kurang mampu mengikuti. Kurang mampu mengikuti maksudnya? Tidak mudeng. Ya mudeng. Ya sudah dilempar, nanti yang dapat sebutkan nama dan masalahnya apa. Ya, yang dapat Angga, silakan ya. Nama saya Gabrianto. Ada? Saya tidak bisa tidur. Sering tidak bisa tidur. Berarti insomnia. Ya, Tidur malam atau tidur siang? tidur malam nggak bisa. Nggak bisa tidur malam. Berarti sekarang ngantuk ya? Iya. Ya. Ya, lanjut. Rifki, silakan. Peter Valeder. Masalah saya kalau di classroom itu kebanyakan itu Pak. Oh. Terus kalau dikirim itu apa itu nggak bisa kekirim itu Pak tugasnya. Itu ya. Berarti permasalahan dalam penggunaan classroom ya untuk pembelajaran. Oke, lanjut. Ya, ayo. Nama saya Arif Oktavianto. Masalah saya sama Google Classroom. Banyak materi nggak bisa dipahami karena sulit. Lanjut. Terakhir ya, Jatmiko. Nama saya Jatmiko. Masalah saya adalah masih seputar classroom Pak. Tapi bedanya saya suka bangun kesiangan. Suka bangun Terus kesiangan. tugasnya kadang. Gitu. Dan ini banyak yang enggak. Tugas KPR itu berantakan ya, tidak tertata dengan rapi ya untuk classroomnya ya. Ini kan ada jam-jam tertentu Pak di classroom buat siap makan. Oke.
Ya, paham. Masih kan Pak Aslam? Ya. Kelihatannya masih ini ya, masih suaranya belum keras ya. Tadi juga sudah mengemukakan permasalahannya. Kalau tadi permasalahannya Angga apa? Nggak bisa tidur ya. Kalau Jatmiko tadi hampir sama ya. Ya, enggak. Ya, jadi tadi sudah ditentukan oleh permainan ya, ternyata yang pemenang adalah Anda. Jadi ya tadi sama, kemungkinan ini dialami juga oleh teman kalian yang lain, tapi kita coba fokuskan di satu teman. Ya kira-kira pasalnya seperti apa sih? Dan saya Pak Aslam harap kalian bisa peduli atau membantu Angga menyikapi permasalahannya. Seperti itu ya enggak? Paham? Paham. Kira-kira bisa diceritakan lebih panjang lagi ya, biar teman-temanmu ini tahu ya, dan bisa membantu permasalahan yang kamu hadapi. Kemungkinan bagi teman-temanmu ini nggak masalah karena mereka nggak mengalami, tapi buat kamu ini menjadi beban. Nah, ini silakan disampaikan di layanan ini supaya teman-temanmu bisa mengambil sedikit bebanmu ya. Diceritakan Itu yang keras. kalau malam tuh nggak ada rasa ngantuk ya. Kalau malam nggak ada rasa ngantuk, Iya. terus Itu sampai kadang tuh paling cepat jam 9 pagi baru ngantuk. gitu. Iya. Kadang sampai jam habis zuhur gitu baru bisa ngantuk. Terus habis dulu itu tidur, bangunnya jam berapa? Asar Pak. Asar. Iya. Terus habis itu nggak bisa tidur lagi. Iya. Terus diceritakan coba kegiatanmu sehari-hari. Kegiatan sehari-hari ya cuma kalau pagi itu buka warung terus itu Pak makan lele. Punya ternak lele. Iya Pak. Tambah. Enggak kolam sendiri di rumah. Terus diceritakan lagi tuh, teman-temanmu ini belum bisa nih, kok bisa itu nggak ngantuk lah. Menurutmu kira-kira itu punya indikasi apa penyebabnya? Saya juga nggak tahu. Mungkin Jatmiko bisa membantu. Masalah Jatmiko tadi juga sama, hampir sama ya dengan punyanya Angga, yaitu susah tidur malam ya. Kalau Jatmiko sendiri misalkan susah tidur malam itu kenapa? Nah, gara-gara main HP. Main HP. Kok sampai segitunya ya main HP? Kalian pernah seperti itu? Main HP sampai pagi malam? Oh, Kalau puasa pas puasa. Kalau saya main kartu. Main kartu, Iya. kartu remi. Iya Pak. Nggak ikuti. Ya, jadi tapi main kartu ya sama siapa itu? Teman-teman. Teman-teman, Iya di rumah. teman-teman rumah ya. Ditanyakan nanti kan tugas dari yang tidak diangkat masalahnya adalah membantu. Kira-kira dengan cerita yang tadi disampaikan Angga sudah caranya membantu bagaimana ini kalau tidak? Mungkin perlu ada yang mau ditanyakan ke Angga. Silakan dong. Ya. mungkin kebiasaan Pak. Kebiasaan. Berarti sampai kapan? Dari kapan? Dari dulu. Dari dulu itu sebelum Kerajaan Majapahit atau Tarumanegara? Udah dari mondok Pondok di maksudnya kelas berapa kelas kalau 7. 7 SMP berarti ya? Oh, dari SMP. Iya. Budaya pondokmu gimana? Kok sampai SD kan berarti bisa tidur tepat waktu ya? Tapi setelah mondok kok malah susah tidur itu seperti apa sih pondok? Itu kan di tempatnya di daerah gunung gitu Pak, di
kedinginan, susah tidur. Berarti tempatnya dulu mondok di gunung yang suhunya dingin. Iya, Tapi di Semarang kan ini panas ya. iya, nggak tahu juga. Berarti selain itu mungkin sudah ada satu identifikasi kasusnya ya. Dulu waktu kelas SMP malam-malam nggak bisa tidur karena kedinginan. Tapi sekarang kan sudah di Semarang, jadi bisa kalau mau dingin ya nyalain kipas AC, kalau pengen sumuk ya pakai selimut gitu. Kalau sekarang mungkin karena kebanyakan main kalau malam. Main Iya, Pak. main daerahmu mana tempatnya? Berarti Baru Tikung. Oke, ditanyakan lagi, silakan. Jadi kalian yang aktif dalam membantu ini si Angga teman-teman. Tadi Adi sudah ngasih pertanyaan ke Angga. Coba review. Minum kopi, tebakan temenmu. iya, Kamu merokok? merokok. Jadi rokok itu kecut kalau tidak ada kopinya. Terus, ayo pertanyaannya apa? Mungkin yang bisa yang disampaikan. Dikurangi minumnya kopi sama rokok. Dikurangi minum kopi sama main. Terus, jadi kok Kayak saran aja lah. saran ini yang juga mengalami ya. Mending nek mau ngetes kayak gitu tuh mending Kurang keras sih. kemauan dari diri sendiri aja Pak. Misalnya kalau udah kebiasaan tidur pagi gitu, coba pelan-pelan tuh Pak, dari nyicilnya. Misalnya tidurnya dikurangi jam 1, dicoba tidur ya. Terus kalau gak bisa jam 1, jam 12, nanti coba tidur gitu terus. Berarti dikurangi sedikit demi sedikit gitu ya. Misalkan biasanya tidur jam 9 pagi, coba kamu dimajukan tidurnya ya. Caranya dengan mengurangi kopi dan main di luar tadi, rokok seperti itu. Terus sudah gimana pendapatmu? Apakah saran teman-temanmu itu apa ya, bisa kamu lakukan atau ya nggak bisa, itu aku udah biasa susah kayak gitu mungkin seperti, atau gimana, bagaimana ya? Kalau untuk ngurangin main agak bisa, Pak. Tapi kalau untuk merokok sama ngopi Nggak bisa. nggak bisa. Pak Aslam juga suka ngopi ya. Suka ngopi itu setelah berumah tangga lah ya. Suka ngopinya seperti itu. Dan yang Pak Aslam alami itu kalau kita kebanyakan ngopi, Pak Aslam itu lambungnya kayak ditusuk-tusuk gitu, asam lambung atau apa itu ya. Nah kalau Angga gimana? Nggak ada efeknya? Nggak ada. Mungkin masih muda, ini tunggu 2 tahun lah. Ya mungkin sekarang udah terasa ya. Ya siapa tahu nanti 2-3 tahun, ya, nggak tahu, semoga enggak ya, semoga bisa dikurangi sebelum itu. Nah, itu jadi memang ada pengaruh, kopi bisa bikin kita melek. Itu kalau Adi mungkin pernah buat kopi terus tidur. Bisa tidur meskipun minum kopi. Terus kalau yang game gimana, bisa diceritakan kok sampai pagi? Ini juga rasanya main-main udah pagi. Main-main kalau Mainnya kan sama teman. ada jam berapa sampai jam berapa? Jam 11. Lagi mental jam 4 selesai. Terus yang jadi bisa, kalau dirimu nggak tidur malam tuh biasa ngapain biar enggak punya pandangan gitu.
ngegame juga. Yang kamu alami gimana sih? Kok bisa itu? Mungkin kalian bisa sharing. Kalau saya tuh seperti Pak Aslam tadi ya, misalkan Pak Aslam pernah minum kopi kemudian asam lambung. Kalau kalian seperti apa, minum kopi ya tetap bisa tidur. Nah ini temanmu bisa tidur, kenapa kamu enggak tidur? Enggak tahu. Ya, kalau kopinya kopi apa? Kopinya kopi hitam. Kopi Kopi hitam. hitam sama putih. Oh, bude. Bude kan nggak pengaruh ya? Pengaruh. Malah pengaruh. Kopi hitam dulu terus kopi putih pengaruh. Gitu. Kamu pernah mencoba? Karena sering lah. Malah sering. Ya seperti itu efeknya. Sampai pagi. Seperti itu. Berarti sama ya. Berarti sudah kelihatan ya akarnya itu dari mana ya kelihatannya. Ya terus kamu tapi bisa ini menanggulanginya atau masih jalan? Biasanya kalau nggak ada kopi bikin itu. Berarti di rumah jangan sampai ada stok kopi sama gula, air putih aja gitu ya. Untuk kasusmu coba nanti kamu bersepakat ya, karena ini sudah ada temanmu di sini juga tahu ya. Ternyata memang ada pengaruhnya kok minum kopi, setelah itu minum bude. Ya. Coba mungkin nanti bisa ya Pak Aslam, Pak saya seperti ini sudah melaksanakan ini tapi hasilnya seperti ini, nanti bisa kontak Jabito biar ini kan kamu punya masalah ya, akarnya dari mana kita sudah tadi pertama dari mondok ya, mondok tapi di sini kan sudah mondok yang dingin, Semarang yang panas kan harusnya ya sudah nggak ada masalah gitu, tapi kok masih susah tidur. Ternyata kalau mondok, pas mondok dulu kopi sama bude juga. Kopi merokok sama Kopi sama rokok, berarti kopi ya bisa dikerucutkan lagi nih kopinya ya. Kalau orang merokok bisa nggak tidur? bisa. Tidur. Kamu merokok nggak? Dulu Pak. Dulu. Nah ini bagus ya. Ini kan usiamu ya. Daripada kamu nggak jual rokok malah nguduti rokoknya dewe ya, ini nggak dapat untung nanti orang tuamu ya. Ini yuk coba kasih tips ini supaya dulu merokok sekarang tidak, itu caranya gimana ya? Pura-pura buka rokoknya. Misalnya sehari 2 pak dikurang jadi 1 pak. Pernah 2 hari 2 pak, sehari 2 pak? Pernah Pak. Kapan itu? Ke bapak SD sampai SMP. SD sampai SMP ya. Untuk masalahnya kurangi kopi sama dikurangi asapnya ya. Ya coba, ini kan kamu merasa punya masalahnya di situ. Ya kan, benar kata Jatmiko tadi, kita hanya memberikan advice, saran, masukan, ya. Pengalaman-pengalaman temanmu sudah, ini ada yang tentang asapnya, tentang kopinya. Dan yang cocok dengan kamu itu di kopi dan asap, ya. Dikembalikan lagi ke dirimu, bagaimana kelanjutannya, ya. Kalau kamu hanya sharing kemudian besok lagi, ini masalah kamu pengen dapat solusi, sudah dikasih solusi tapi tidak diterapkan, gitu ya. Susahnya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Atau mungkin kita coba kamu bilang unek-uneknya gimana setelah ini ada saran dari teman-teman. Ya mau berhenti, ya mau mengurangi kopi sama rokok. Mau mengurangi kopi dan rokok ya. Kira-kira butuh waktu berapa bulan? Tidak tahu.
dicoba sebulan dulu ya, dicoba sebulan dulu seperti apa hasilnya, nanti bisa japri Pak Aslam atau japri Ko. Siap ya? Coba nanti saya juga kasihan ini mungkin pengaruhnya karena kamu susah tidur, ini jadi kurus ya. Kopinya kenceng tapi tidak makan kan bisa ya, apalagi sama merokok ya enggak. Kalau kamu ngopi sama merokok enggak, cuma ngopi ya. Ini ngopi sama merokok, berarti kamu cocok dengan berdua. Jadi 2 orang dalam 1 orang, tuh ibuan. Masanya 2 orang bisa ada di 1 orang, seperti itu. Oke, selanjutnya sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Jadi untuk mengurangi, jadi kesimpulannya Pak Aslam bisa menyimpulkan tadi Anda punya masalah dalam hal susah tidur. Ternyata ditelusuri dan didalami dalam konseling ini adalah kebanyakan kopi dan asap merokok ya. Jadi ya itu sarannya, coba dikurangi, kita tunggu 1 bulan ya, 1 bulan seperti apa, coba nanti dijawab Pak Aslam atau mungkin kamu punya pengaruh apa yang kamu alami saja lah ya. Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Kita akan coba Mas Bani cek lagi kira-kira sudah waktunya belum. Semoga masih ada harapan bisa ikut. Gue hari ini bisa akses itu loh. Kan emang sudah dari rumah ke sini tapi belum bisa akses kan emang ya. Seperti itu. Anda ada yang mau disampaikan lagi dari kalian? Cukup? Ini kan bermanfaat ya. Coba nanti kalau nggak ada layanan seperti ini Anda malah terus ngopi jadi masalahnya tambah. Coba ini dicoba dulu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Jatiko, Ayu, Oke, Adi dan Angga. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, layanan konseling kelompok, bisa memberikan manfaat kepada Anda selaku pribadi dan umumnya ke kita ya. Karena kita bisa belajar dari pengalaman, oh ternyata itu kalau kebanyakan ngopi dan merokok itu bisa kita tidur dan akhirnya tidurnya pagi, dan untuk pembelajaran di sekolah otomatis kan akan kalau tadi dibilang semrawut keter ya, tidak tertata atau berantakan ya. Demikian halnya tadi kalau ada yang masalah game ya, coba itu juga bisa dikurangi ya. Game itu boleh, tapi yang pasti kan kita bisa mengontrol diri kita. Yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang bikin kita main game mungkin menari ya, game ini menari, tapi apakah kita tidak punya kehidupan lain selain game? Terima kasih untuk waktunya ya. Kita tutup dengan berdoa. Tadi sudah diawali review tadi ya. Coba sekarang dipimpin doa lagi. Yuk siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Yuk istirahat, gerak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Twinta Septiani selaku observer dari layanan konseling yang dilaksanakan oleh Pak Aslam. Dari observasi yang saya amati, saya dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, layanan yang diberikan sudah baik, akan tetapi teknik yang digunakan masih terlihat kurang jelas. Yang kedua, siswa peduli dan aktif dalam membantu temannya yang dalam kesulitan atau masalah.
Selanjutnya, perangkat yang digunakan dan media yang digunakan sudah baik. Yang terakhir, saran. Semoga layanan BK bisa diintensifkan agar siswa dapat mencapai tugas perkembangannya secara maksimal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.